Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali saya Big Dado Firmansyah bisa menjumpai teman-teman lagi. Kali ini di Big Dado Podcast. Ada sesuatu yang spesial karena saya akan mengajak berbincang seorang yang atau tokoh yang mungkin saat ini ingin didengar suaranya oleh teman-teman mahasiswa, yaitu Bapak Warek 1, Prof. Rosihon. Kita akan sapa beliau. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, ini kampus kita menghadapi pandemi COVID-19 ini seperti apa, Prof? Ya. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Jadi di kampus itu atau perguruan tinggi itu kan ada 3 komponen besar ya, yang kita sebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi di sana ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian ya. Tentu ini semua berdampak ya dengan adanya COVID-19 ini, karena COVID-19 ini hampir mendisrupsi keadaan-keadaan yang sudah biasa. Misalnya ya, yang harusnya belajar offline di kelas menjadi online, harusnya bekerja ke kantor, kemudian ini menjadi work from home, yang harusnya ujian itu secara offline ini menjadi online. Jadi kampus kita ini sesungguhnya dalam melakukan kebijakan dalam segala hal Tridharma perguruan tinggi tadi itu, termasuk juga masalah kepegawaian, tentu pertama merujuk kepada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, baik terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan bekerja, dengan pembelajaran, termasuk juga dengan pengabdian. Jadi kita sebagai institusi di bawah Kementerian Agama, ya tentu kita tidak posisinya adalah mengikuti ya, karena kita institusi negara juga ya. UIN itu adalah institusi negara, N-nya itu kan negeri ya. Jadi ya, tentu kita segalanya kebijakan-kebijakan itu harus merujuk kepada aturan, regulasi, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Yang kedua, karena kampus kita ini berada di wilayah Jawa Barat, ya tentu juga kita harus mengikuti aturan-aturan dari Jawa Barat terkait dengan COVID-19 ini. Ya. Kira begitu, Kang. Baik, Prof menangani bidang akademik. Apa kemudian hambatan paling besar yang Prof hadapi ketika menghadapi masa penyesuaian pandemi ini? Ya, tentu yang paling menjadi hambatan itu adalah perubahan yang mendasar ya dari cara kerja yang biasa ya di kantor, kemudian berubah menjadi serba online. Walaupun kita itu sudah terbiasa dengan medsos ya dan segala macamnya, tetapi kalau dikaitkan dengan sistem Tridharma perguruan tinggi itu memang ada kendala-kendala ya, misalnya ya terkait dengan pembelajaran daring. Ini kan semuanya kini adalah pengalaman pertama kita yang yang kita hadapi. Bahkan selama saya ada di kampus kita di UIN ini, dari saya karena dulu belajar masuk ke kampus ini tahun 89 ya. Jadi udah bekerja kurang lebih 20 tahun di sini. Ini adalah pengalaman pertama kita melakukan proses kerja pembelajaran seperti sekarang ini. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mengadaptasikan diri dengan cara seperti ini. Perlu disampaikan bahwa walaupun demikian kita ini sebenarnya sudah mempersiapkan lah dengan batas kemampuan yang kita miliki ya secara maksimal. Misalnya untuk pembelajaran kita sudah mempersiapkan regulasi-regulasi khusus ya, misalnya terkait dengan aplikasi, karena kita sudah punya INOS ya, pembelajaran LMS, Learning Management System,
Itu kan sebenarnya salah satu ikhtiar kita ya untuk mengadaptasi proses pembelajaran secara online. Nah, walaupun demikian ya, karena ini sebagaimana saya tadi sampaikan bahwa ini adalah peralihan yang sangat mendadak, karena kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang merencanakan ya COVID-19 ini. Dia datang begitu saja secara mendadak ya, sehingga kita itu tergagap-gagap ya. Walaupun demikian kita sempat beradaptasi. Nah, karena ini prosesnya itu secara online, ya, tentu ada hal-hal yang memang harus diperbaiki. Mungkin ada dosen yang agak kesulitan ya, dalam menggunakan media pembelajaran secara online. Tapi terus kita dampingi, terus kita berikan treatment lah supaya supaya menggaransi semua dosen melaksanakan kewajiban mengajarnya dengan baik gitu ya. Baik. Kalau untuk mahasiswa sendiri kemudian Pak, apakah ada kebijakan khusus? Misalnya begini kan, ketika berbicara tentang online ada kebutuhan kuota misalnya, atau mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian tinggal di tempat yang masih belum terjangkau internet. Nah, bagaimana kemudian untuk yang seperti itu? Kita sudah mengeluarkan edaran ya terkait dengan itu. Jadi dosen itu harus memperhatikan kondisi sosiokultural mahasiswanya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak terjangkau ya sistem jaringan ya gitu ya, maka kita meminta dosen itu melakukan pembelajarannya dengan metode yang memungkinkan. Misalnya kalau tidak bisa pakai WA, mungkin bisa pakai SMS gitu ya. Atau dengan cara apa saja ya. Artinya tidak ada pemaksaan dosen itu menerapkan satu metode tertentu. Yang penting mahasiswa bisa mengikuti proses perkuliahan online ini sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya gitu ya. Nah, tadi terkait dengan kuota ya, kan kita juga sebenarnya sudah sudah punya kebijakan ya untuk memberikan kuota, dan edarannya juga sudah keluar ya. Sekarang mungkin di posisi proses finishing, tinggal teman-teman mahasiswa tinggal menunggu saja karena itu nanti penanganannya ada di wilayah Warek 2 ya, kemudian kuota itu dengan PT IPDN. Oke. Baik, Prof. Berbicara tentang Tridharma Perguruan Tinggi, ada pengabdian kepada masyarakat di sana, dan di semester ini kebetulan juga adalah semester mahasiswa untuk melakukan KKN. Nah, bagaimana kemudian untuk kebijakan KKN sendiri? Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal bahwa karena posisi kita ini adalah Satker Kementerian Agama ya, kemudian di sisi lain kita juga berada di wilayah domisili di Jawa Barat, maka mau tidak mau kebijakan-kebijakan akademik, kebijakan tenaga kerja, kerja karyawan itu harus menuju kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Nah, di antaranya ya misalnya terkait dengan kerja itu kan kalau sekarang kan posisi di bulan Juni itu kan sudah ada fleksibel ya karena ada tatanan baru atau new normal. Sebelumnya kan ada regulasinya kita bekerja dari rumah ya WFO. Nah, termasuk juga KKN ini. Nah, KKN ini kita merujuk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Di antaranya adalah surat edaran Dirjen tahun 697 tentang penanganan COVID-19, yang diantaranya di situ adalah pemberlakuan KKN yang dilakukan secara online, secara daring. Ya, kita menyebutnya KKN dari rumah. Nah, tentu pertimbangan yang lain adalah aspek keselamatan ya, keselamatan. Saya kira bukan hanya keselamatan peserta KKN, juga keselamatan warga yang didatangi ya, keselamatan pembimbing segala macam, karena proses kuliah KKN offline itu kan melibatkan banyak pihak gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dilakukan secara offline itu tentu kekhawatiran terjadi. Oleh karena itu maka KKN
DR itu atau KKN dari rumah itu diberlakukan menjadi kebijakan akademik. Bukan saja, saya ingatkan ya, saya mungkin perlu sampaikan, bukan saja UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tapi seluruh PTKIN se-Indonesia itu kan edarannya sama dari Kementerian Agama memperlakukan. Jadi tidak ada misalnya ada yang ini hanya UIN Bandung, tidak, ini semua ya perguruan tinggi, kita bisa PTKIN atau mungkin juga PTKI, sekarang PTKI otomatis merujuk ke situ. Bahkan juga beberapa PTN ya, perguruan tinggi negeri, yang saya dengar itu UGM ya, terus UPI Bandung itu juga sama. Jadi ini sebenarnya kebijakan yang menurut saya memang tepat ya, tepat dilaksanakan untuk berbagai sisi ya yang kita lihat ya, aspek-aspek positif, aspek yang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Baik. Ada tips tidak Pak untuk mahasiswa bagaimana kemudian memaksimalkan kemampuan mereka untuk pengabdian masyarakat melalui daring ini? Ya. Jadi kan KKN itu ada di situ ada ada beberapa, saya kira ada 3 unsur dalam perguruan tinggi di sana juga. Memang di situ unsurnya pengabdian, tapi 3-tiganya ada ya. Makanya namanya kuliah kerja nyata. Di situ ada kuliah, ada K-nya ya. Jadi KKN itu menjadikan sarana kuliah lapangan kan. Jadi setelah kita belajar di kelas gitu secara teori, kita ingin mencoba menguji teori-teori itu di masyarakat ya. Cuman karena ini secara daring, secara online, maka tentu itu pembacaan kepada masyarakat itu secara daring, secara online juga ya. Lalu kemudian wilayah penelitiannya kan ada juga di situ, karena masyarakat itu harus mengidentifikasi persoalan, karena KKN itu tujuannya adalah memberikan pemberdayaan, istilahnya apa? Pemberdayaan masyarakat ya. Bagaimana mahasiswa itu memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat itu kan berarti harus tahu problemnya seperti apa, lalu SDM-nya seperti apa, kekuatannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa. Itu ada penelitiannya di situ, proses peneliti. Lalu kemudian tentu pengabdiannya ya, karena itu berinteraksi dengan masyarakat. Nah, bagi saya sebenarnya KKN secara daring itu tidak menghalangi untuk proses-proses yang diinginkan oleh KKN itu, mulai dari kuliah lapangan, kemudian penelitian ke masyarakat. Karena kan sesungguhnya kalau tren masyarakat ke depan itu sebenarnya dunia digital itu atau dunia online itu sesungguhnya era 4.0 itu kan sesungguhnya di situ ya. Sekarang digitalisasi atau proses online daring itu semua hampir mendominasi segala aspek. Coba kita lihat misalnya sekarang perbankan sudah banyak menggunakan sistem online, termasuk juga cara kita membaca masyarakat ya. Cara membaca masyarakat itu saya kira bisa dengan menggunakan online. Misalnya ya, kalau saya melihat misalnya karena ini kan KKN sebenarnya KKN di tempat masing-masing ya. Ini mungkin juga saya sisipkan tentang konsep kampus merdekanya juga sudah kebawa di situ. Jadi salah satu kampus merdeka itu silakan mahasiswa untuk KKN di di lokasinya, kemudian dia memilih materi-materi yang dianggap paling pas di tempat dia KKN. Itu semangat kampus merdeka itu kan di situ ya. Nah, 4.0 ini kan sesungguhnya sekarang sedang kita alami, sehingga ke depan saya kira ya proses komunikasi dengan masyarakat melalui daring ini mungkin bisa menjadi pilihan utama. Jadi membaca masyarakat itu dengan media. Nah, misalnya begini ya, karena masyarakat itu kan kuliahnya di lokasi dia tinggal. Dia kan harus tahu karakter masyarakatnya seperti apa. Bagaimana cara membaca masyarakat? Nah, melalui media. Nah, mungkin nanti kita, kalau saya mungkin bisa melihat, karena itu ada di grup, nanti di grup, misalnya di grup WA. Itu nanti calon mahasiswa, calon peserta KKN itu bisa menilai karakter dari masyarakat. Misalnya dilihat dari latar belakang pendidikannya seperti apa, kemudian
tingkat literasi digitalnya kayak apa, lalu kemudian mungkin juga aspek ekonominya seperti apa, itu semua bisa dibaca melalui media sosial ya. Nah, kan ini tidak melalui WA, bisa telepon kan, bisa pengamatan. Saya katakan di zona-zona hijau mungkin ya, dengan protokol kesehatan mungkin dia bisa berinteraksi di masjid misalnya, karena kan basis mahasiswa kita ini kan banyak juga di masjid ya. Dengan ada interaksi di masjid sebenarnya juga itu sebuah media ya untuk mengenal karakter masyarakat. Jadi bagi saya sebenarnya daring ini atau online itu tidak menghalangi kita untuk mencapai tujuan dari KKN itu sendiri ya. Tujuan kuliah lapangan, lalu kan bagaimana cara mensurvei lapangan, dan kemudian bagaimana memberikan pemberdayaan metode-metode atau solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, justru kalau saya lihat ini jadi waktunya bagi mahasiswa untuk mengabdi pada daerahnya sendiri ya Pak? Iya, betul ya. Ya, saya kira memang begitu ya. Kalau jadi mengabdi kepada daerah sendiri ya, saya kira ini juga ada makna lain. Ini yang sisi positif dari KKNDR itu ya. Jadi karena kita ada di situ, maka kita lebih mengenal karakter masyarakat, lebih mengenal problem yang ada di masyarakat, sehingga solusinya mungkin bisa lebih tepat. Dan yang lebih utama itu tadi itu mengabdi kepada daerahnya sendiri. Nah, itu kan luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Rosion atas waktunya, dan saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Prof. Rosion tadi sudah cukup memberikan informasi baru untuk teman-teman, karena ini juga kemarin menjadi salah satu hal yang ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa yang sedang viral di jagat dunia maya. Baik, saya Big Dado Firmansyah nampaknya harus undur pamit. Jangan dulu tinggalin channel ini, karena saya juga nanti akan ngobrol lagi dengan para pemangku kebijakan lainnya. Big Dado Firmansyah undur pamit. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.